Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Ohno dalam melanjutkan materi termokimia. Pertemuan yang lalu sudah kita bahas mengenai bagaimana menghitung entalpi reaksi dengan kalorimeter. Kemudian dilanjut dengan hukum Hess, dan kalian saya yakin sudah mengerjakan tugasnya. Kemudian pada saat ini kita akan menghitung entalpi reaksi berdasarkan data entalpi pembentukan. Ini adalah cara yang ketiga. Baik, kita akan mengulas sejenak. Jadi mengulas sejenak, mereview kembali apa sih entalpi pembentukan itu. Entalpi pembentukan adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Keadaan standar adalah keadaan pada 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin dan tekanannya adalah 1 atmosfer. Contoh pembentukan karbon dioksida ini adalah delta HF nya adalah min 393,5 kJ. Gas karbon dioksida dibentuk dari unsur-unsurnya. Jadi sudah ini kita tahu bahasanya entalpi pembentukan standar itu ada dalam data. Jadi datanya ada ini merupakan contoh dari bermacam-macam percobaan yang dilakukan para ahli. Kita tinggal mempelajarinya. Ini adalah data percobaan dari yang sudah dicoba oleh para ahli kimia. Kita lanjutkan. Ini bahasanya delta HF dari unsur-unsur bebas ini adalah nilainya 0. Gas hidrogen, gas oksigen, nitrogen, kemudian karbon. Ini karbon solid mestinya ya. Karbon solid ini. Kemudian ada gas gas-gas yang unsur bebas, misalnya klorin, F2 dan seterusnya. Ini adalah delta HF-nya adalah 0. Termasuk di sini kalau jadi membentuk unsur Fe, Si ini adalah semuanya adalah 0 karena adalah unsur bebas. Kemudian untuk entalpi pembentukan nanti ada yang tandanya negatif, ada yang tandanya positif. Yang negatif ini adalah reaksi eksoterm, yang positif adalah termasuk reaksi endoterm. Data-data inilah kesemuanya ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung delta H suatu reaksi. Jadi nanti tinggal dimasukkan. Dan apakah data-data ini diingat enggak? Nanti setiap soal itu pasti diketahui data dari delta HF ini, gitu ya. Baik, sekarang akan kita lanjutkan. Ini masuk pada pembahasan. Jadi masuk pada pembahasan mengenai bagaimana menghitung entalpi reaksi berdasarkan dari delta HF atau entalpi pembentukan. Jadi ini kita pahami baik-baik. Ini ada reaksi. Ini MAB, jadi ini M, kemudian N, P, Q. Ini adalah merupakan koefisien reaksi. Ini merupakan koefisien reaksi. Oke. Yang di sebelah kanan ini adalah merupakan produk. Jadi produk reaksi.
Kemudian yang sebelah kiri adalah reaktan atau reaksi. Yang namanya reaksi, jadi yang namanya reaksi ini zat bereaksi itu dianggap terlebih dahulu terure, dianggap lebih dahulu terure menjadi unsurnya. Jadi dianggap ini adalah reaksi ini adalah terure menjadi unsur-unsurnya, kemudian unsur-unsur itu membentuk produk. Jadi produk itu ada di sebelah kanan. Jadi ini yang kanan ini adalah produk. Gitu ya. Bagaimana menentukan delta H reaksi? Delta H reaksi ini adalah seperti pada pembahasan sebelumnya, bahwasanya entalpi reaksi adalah entalpi produk yang dulu sudah kita bahas. Delta H itu adalah jadi entalpi dari produk dikurangi dari entalpi dari reaktan. Oke. Karena sudah diketahui delta HF dari produk-produk, maka ini tinggal nanti jumlah delta HF dari produk nanti dikurangi jumlah delta HF reaktan. Masing-masing dikalikan dengan koefisien. Ya, masing-masing akan dikalikan dengan koefisien ya. Jadi untuk penghitungan ini tidak susah, lebih enaknya langsung kita pada contoh soal. Baik. Oke, seperti saya sampaikan sebelumnya, bahasanya delta HF dari unsur-unsur itu diketahui ya. Jadi delta HF dari unsur-unsur sudah diketahui. Pembentukan dari gas metana ini adalah min 74,81 eksoterm, dibebaskan energi sebesar itu. Kemudian karbon dioksida juga eksoterm, pembentukan uap air juga eksoterm, jadi juga eksoterm. Oke, akan kita hitung. Jadi kalau ada reaksi, jadi ada reaksi gas metana dibakar, bakar sempurna, menghasilkan karbon dioksida dan uap air, disuruh menghitung delta Hc-nya, atau di sini adalah delta H-nya itu berapa. Delta H-nya ini adalah merupakan entalpi dari produk nanti dikurangi dengan entalpi pembentukan dari produk dikurangi dengan entalpi dari pembentukan dari reaktan. Dan ini merupakan delta Hc dari gas metana. Gitu ya. Baik, sekarang aja kita hitung. Delta Hc sama dengan jumlah delta HF dari produk dikurangi jumlah delta HF dari reaktan. Ya. Baik, produknya koefisiennya ini karbon dioksida koefisiennya 1, berarti ini kita kasih kurung ya, yang produk 1 kali delta HF dari karbon dioksida gas ditambah uap air ada 2 kali delta HF nya dari air gas ya kan tuh, dikurangi ya. Oh ya, ini dikasih kurung. Nah ini dikasih kurung kurawal juga. Ini adalah 1 kali delta HF dari gas metana ditambah 2 delta HF dari oksigen, tutup kurung. Oke, kita isikan. Kita isikan di sini adalah min 393,5 ditambah 2 kali min 242. Oke, ini nanti
selesaikan duluan, dikurangi. Ini adalah dikurangi min 74,81 ditambah 2 kali 0. Unsur bebas itu delta HF-nya adalah 0. Kita selesaikan. Min 393,5 ditambah ini min 484 ya tadi. Oke. Ini selesaikan. Jadi hitungannya nanti kalian boleh pakai kalkulator ya. Boleh pakai kalkulator 74,81. Oke ya. Ini dihitung, boleh pakai kalkulator. Ini kita hitung. Yang depan kita selesaikan. Ya, ini kalau nggak pakai kalkulator ya bisa kalian jumlah. Ya, ini pakai ini misalnya kalau nggak pakai kalkulator ya ini min 393,5 ditambah min 484,0 nggak ada namanya ya. Jumlahkan. Jadi ini adalah 5. Ini adalah 7. Kemudian ini adalah 7 nabung 1. Ini adalah 8 ya. Jadi ini adalah min 7,5 oke, ditambah 74,81 ya. Oke, kalau dihitung berapa? Min 2,69 kilojoule per mol. Kenapa per mol? Ini adalah membakar 1 mol. Oke. Jawabnya mana? Oh, jawabnya adalah yang B. Oke ya. Jadi menghitungnya adalah kayak begitu. Enggak susah. Oke, kalau kalian kesulitan menghitung, boleh pakai kalkulator. Contoh soal yang kedua. Nih contoh soal yang kedua. Mirip, caranya persis sama. Jadi nggak ada yang susah mengerjakan termokimia. Oke. Persamaan reaksinya adalah ini pembakaran dari gas asetilin dibakar dengan gas oksigen. Pembakaran sempurna hasilnya adalah min 2600 kilojoule. Ini adalah reaksi eksoterm ya. Delta H-nya sudah dapat. Yang ditanyakan apa? Oh, yang ditanyakan adalah entalpi pembentukan dari C2H2 berapa. Oke, ini yang ditanyakan. Jadi delta HF-nya ini berapa? Nah, oke. Sama, delta H sama dengan apa tadi? Jumlah delta HF dari produk dikurangi jumlah dari delta HF reaktan. Nah, oke. Yang produk berapa? Ya, 4 kali. Ya, kita 4 kali karbon dioksidanya berapa di situ? 4 kali min 395 ditambah 2 kali uap itu air, kalau di situ ya air ya adalah min 285 kurung kurawal dikurangi di sini adalah 2 delta HF dari gas asetilin ya, ditambah delta F dari oksigen adalah 0 ya, 5 kali 0 adalah 0. Kita hitung di sini min 2600 sama dengan ini, kita selesaikan dulu ya. Oke, selesaikan dulu. Kita sambil coret-coret sini ya. 395 kali 4 sama-sama kita hitung. 5 kali 4 adalah 020
nabung 2. 9 kali 4 36, jadi 8, nabung 3. 3 kali 4 12. 12 berarti ini adalah 15 ya. Oke, ini adalah min 1580. Oke. Sekarang 285 kali 2. 285 kali 2 sama dengan ditambah ya. 0 nabung 1, 7 nabung 1 5. Ini adalah jadi min 570. Oke, kita dikurangi 2 delta HF dari C2H2 ya. Kita selesaikan. 1580 ditambah 570, tapi naik tandanya negatif. Ini 5 nabung 1, ini 2 2180. Nah, ini negatif ya. Ini min 2600 sama dengan min 2150 min 2 delta HF dari C2H2 ya. Oke, ini ke kiri. Kalau ke kiri nanti jadi positif ya. Ke kiri jadi positif, jadi nanti akan jadi min 2600 ditambah 2150 sama dengan min 2 delta HF dari C2H2. Kita hitung. Ini kita hitung. Berarti dikurangi ya. 2600 2150. Oke, kurangi 0. 5 kurangi 1 adalah 4. Nah, jadi ini adalah 450 ya. Jadi min 450 sama dengan min 2 delta HF dari C2H2. Oke. Delta HF dari C2H2 sama dengan berapa? Oke, udah kelihatan itu ya. 450. Jadi min dibagi min nanti akan jadi positif kan? Nah, dibagi dengan 2 sama dengan adalah 225 kilojoule. Ingat tandanya adalah positif. Tandanya adalah positif. Jawabnya adalah ini ya. Oke. Tidak susah mengerjakan ini, cuman kayak gini aja. Jadi intinya entalpi adalah produk dikurangi reaktan. Nanti yang ditanyakan mana, kalau kalian sudah tinggal mensubstitusi atau mengganti angka yang sudah diketahui. Oke ya. Baik, demikian pertemuan singkat kali ini. Jangan lupa nanti kerjakan tugas yang ada di tim ya. Ada tugas yang ada di tim, nanti segera kalian selesaikan. Kenapa ada tugas adalah untuk berlatih supaya pemahaman kalian lebih baik. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.